Pada episode sebelumnya, sungguh luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari adegan ini. Lubang cacing yang terhubung ke pavilion bintang jatuh terletak di bagian terdalam alian Xian, dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiao Yan tidak membuat lubang cacing ini diketahui publik. Meskipun biaya yang dipungut dari mereka yang menggunakan lubang cacing akan berjumlah besar, Xiao Yan merasa lebih baik tidak menonjolkan diri ketika menyangkut hal-hal seperti itu. Jika tidak, hal ini mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu karena hanya ada satu lubang cacing yang mengarah ke dataran tengah dari bagian barat laut benua. Ini akan menyebabkan banyak orang merasa iri jika beritanya tersebar. Lubang cacing hitam pekat tergantung di udara di dalam aula yang sangat besar. Itu berputar perlahan sementara gelombang fluktuasi spasial yang mengejutkan dipancarkan dari lubang cacing. Apakah ini lubang cacing? Mata kelompok Cailin sedikit terkejut dan penasaran saat mereka mengamati lubang cacing ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Hal seperti itu jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Berdiri di sampingnya adalah Xiao Yi, Tian Huo Zunse, dan King Lin. Para ahli yang diundang telah kembali ke dataran tengah segera setelah menyelesaikan masalah dari sekte singa yang mendalam. Kakak laki-laki, kakak kedua, kami akan pergi. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda dapat mengirim seseorang ke pavilion bintang jatuh. Akan ada seseorang di sana untuk menerimamu. Xiao Yan menoleh, menatap Xiao Ding dan Xiao Li sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Duo Xiao mengangguk ketika mereka mendengar informasi ini. Dipahami. Hati-hati di jalan. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Dia menangkupkan tangannya kepada semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk masuk ke lubang cacing. Dia segera menghilang. Cailin, yang menggendong Xiao Xiao, dengan cepat mengikuti di belakangnya begitu pula kelompok Xiao Yi. Xiao Ding dan Xiao Li dengan lembut menghela nafas dengan rasa kehilangan saat mereka melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam lubang cacing. Mereka tinggal sedikit lebih lama sebelum membawa orang-orangnya pergi. Aula dalam pavilion bintang jatuh. Ini, putrimu? Yao Lao sedang mengamati gadis kecil berpakaian putih. Dia memeluk paha Xiao Yan dan menggunakan matanya yang besar dan hitam pekat untuk menatapnya. Wajah tuanya ditutupi dengan ekspresi terkejut. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk saat melihat cara Yao Lao bertindak. Dia mengetahui bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh aula jiwa ketika Cailin dicurigai sedang hamil. Oleh karena itu, dia tidak menyadari situasi ini, jadi Xiao Yan dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Hei, sungguh tak terduga, sungguh tak terduga. Bahkan dengan temperamen Yao Lao yang biasanya tidak terganggu, dia masih menggelengkan kepalanya tanpa sadar setelah mendengar cerita Xiao Yan. Matanya menyapu Cailin sambil menggoda, dulu, istrimu ini sangat membencimu. Jika bukan karena aku yang dulu, aku khawatir kamu akan dibunuh olehnya. Wajah dingin Cailin menjadi sedikit merah saat mendengar kata-kata Yao Lao. Saat itu, dia diam-diam bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua di masa lalu, yang hanya tampak sedikit lebih kuat darinya, ternyata begitu kuat. Xiao Xiao, cepat sapa kakek guru. Cailin dengan lembut menepuk kepala kecil Xiao Xiao dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Xiao Xiao mengedipkan mata hitamnya yang besar. Dia melirik Xiao Yan dengan agak ragu. Hanya setelah melihatnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia dengan takut-takut berseru, "Guru besar." Ah! Senyum gembira terpancar dari hati Yao Lao muncul di wajahnya setelah dia mendengar suara lembut Xiao Xiao. Dia tidak memiliki anak tetapi menganggap Xiao Yan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiao Yan sama seperti cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuatnya seorang lelaki tua di usianya, hati mereka pada akhirnya akan merasakan kelembutan terhadap anak kecil. Yao Lao berjalan ke depan. Sudut matanya berisi senyuman saat dia menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu, tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao Xiao. Kegembiraan muncul di matanya sesaat kemudian ketika dia berkata, kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dia juga memiliki ketertarikan terhadap api dan tubuhnya juga memiliki jejak kayu.
bukan tidak mungkin dia menjadi seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum saat mendengar seruan Yao Lao. Dia sudah merasakan bahwa Xiao Xiao bisa menjadi seorang alkemis dengan konstitusinya. Kemampuannya saat ini jauh lebih baik daripada saat itu. Jika dia dipersiapkan dengan baik, potensi masa depannya akan luar biasa. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat aku menemukanmu saat itu. Terlebih lagi, konstitusinya berkali-kali lebih besar dari Anda. Jika dia dipersiapkan dengan baik, pencapaiannya di masa depan akan lebih besar dari pencapaianmu. Ayahnya, Yao Lao, memiliki kilatan kegembiraan di matanya. Kilatan seperti ini adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan saat dia bertemu Yao Lao untuk pertama kalinya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar evaluasi Yao Lao. Bakat dan konstitusi mungkin penting, tetapi pencapaian masa depan seseorang ditentukan oleh ketekunannya. Alasan Xiao Yan mampu mencapai tahap ini hari ini bukan karena dia mengandalkan bakatnya. Sebaliknya, dia telah mencapai terobosan dengan bertahan antara hidup dan mati dalam satu pertempuran berdarah satu demi satu. Seorang ahli sejati tidak mengandalkan bakat tetapi ketekunan yang luar biasa. Tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao Xiao. Tangannya menggunakan sedikit tenaga lagi, menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut. Dia terus menggerutu, menyebabkan semua orang tertawa. Mengapa aku tidak mengajari Xiao Xiao kecil di masa depan? Yao Lao akhirnya mengangkat kepalanya setelah mencubitnya cukup lama. Matanya menatap Xiao Yan saat dia bertanya tanpa ragu-ragu. Bahkan dia tidak bisa menahan diri ketika berhadapan dengan Xiao Xiao, yang seperti batu giok mentah yang sempurna. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika mendengar saran Yao Lao. Dia telah membawa Xiao Xiao kembali ke pavilion bintang jatuh untuk dilatih olehnya. Tak seorang pun di antara orang-orang yang dia kenal dapat melampaui keterampilan penyempurnaan obat Yao Lao. Tentu saja yang terbaik baginya adalah merawat Xiao Xiao secara pribadi. Xiao Yan juga memahami di dalam hatinya bahwa bakat Xiao Xiao mungkin sangat menarik, namun bakatnya tidak akan cukup untuk membuat ahli seperti Yao Lao merasa cemas. Yao Lao benar-benar menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya dan berharap dia tumbuh dengan sempurna. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tergerak di hatinya. Anak ini telah bepergian bersamamu melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu. Yao Lao dengan penuh kasih menepuk kepala Xiao Xiao dan menyerahkannya kembali ke Cailin dengan sedikit enggan. Selanjutnya, dia menginstruksikan seseorang untuk membantu Cailin dan putrinya menetap. Kalau begitu, kalian berdua harus terus mengobrol. Cailin adalah seseorang yang memperhatikan orang lain. Dia sadar bahwa guru dan murid ini perlu membicarakan sesuatu. Oleh karena itu, dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan sebelum pergi perlahan bersama Xiao Xiao. Yao Lao menarik pandangannya setelah melihat Cailin membawa Xiao Xiao pergi. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kamu telah membantu melahirkan seorang putri yang baik, namun, kebersamaanmu dengan Medusa telah melampaui harapanku." Xiao Yan merentangkan tangannya. Hubungan antara dia dan Cailin cukup rumit. Siapa sangka Ratu Medusa yang selama bertahun-tahun mengejar Xiao Yan dengan niat membunuh, justru menjadi istrinya. Saya juga telah mendengar tentang masalah ini kali ini. Mampu mengirimkan 2 Tianzun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aula jiwa tidak main-main. Namun kali ini mereka mengalami kerugian besar. Tianzun ke-9 dibunuh di tempat olehmu, dan Tianzun ke-4 dipukuli setengah mati sebelum melarikan diri. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan aula jiwa. Klan ini selalu misterius dan tak terduga. Mereka pasti menjalankan suatu skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa. Terlebih lagi, dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini, skema ini kemungkinan besar berkembang dengan sangat cepat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di belahan benua lain di luar dataran tengah. Aula jiwa kemungkinan besar terlibat dalam perang ini, renung Yao Lao. Oh, perang telah meletus di bagian lain benua ini? Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang direncanakan orang-orang dari aula jiwa ini? Iya. Yao Lao mengangguk dengan ekspresi serius. Dia dengan lembut menghela nafas beberapa saat kemudian dan mengubah topik pembicaraan. Masih ada waktu setengah bulan sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini.
Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial semuanya adalah pakar terkemuka dan faksi kuat. Api teratai pemurnian iblis terlalu menarik. Karena kami sudah dapat memperoleh berita tentang hal itu, faksi lain juga akan mengetahuinya. Oleh karena itu, kami pasti harus membayar mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir. Xiao Yan mengangguk. Api teratai iblis berada di peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi. Pangkat ini sendiri menunjukkan kekuatannya yang besar. Daya tariknya tentu saja merupakan sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Meski hanya pecahan peta, nilainya cukup menakutkan. Tidak mudah untuk berhasil mendapatkannya dari banyaknya pesaing. Terlepas dari apa yang terjadi, kita perlu mendapatkan api teratai iblis. Ada 4 fragmen peta. 3 di antaranya ada di tangan Anda. Kita harus mendapatkan bagian terakhir bagaimanapun caranya. Yao Lao berkomentar. Api surgawi di 3 tempat teratas dalam peringkat api surgawi memiliki kekuatan yang sangat merusak. Ketiga jenis api surgawi ini sangat langka di dunia. Bahkan setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, akan sulit untuk membentuk yang lain. Bahkan dikabarkan bahwa dunia tidak berani menciptakan terlalu banyak dari 3 api surgawi teratas karena terlalu kuat. Hanya ketika salah satu api surgawi benar-benar lenyap, api kedua akan muncul setelah puluhan ribu tahun. Hal ilahi ini ditakuti oleh roh-roh dunia. Begitu Xiao Yan kembali ke pavilion bintang jatuh, dia dan Yao Lao melakukan retret pada saat yang bersamaan. Saat keduanya sedang mundur, pil petir dan fenomena tidak wajar lainnya sering muncul di langit di atas pavilion bintang jatuh. Peristiwa yang sering terjadi ini menyebabkan banyak murid pavilion bintang jatuh menyaksikannya dengan terkejut. Namun, fenomena luar biasa ini tidak merusak apapun di alam bintang. Beberapa sosok berwarna emas gelap akan diam-diam menyerbu ke dalam awan guntur ketika pil petir terbentuk dan akan menyerap semua pil petir saat gelombang demi gelombang suara gemuruh bergema. Fenomena tidak biasa semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan sebelum perlahan-lahan melambat. Yao Lao dan Xiao Yan perlahan keluar dari menara batu di gunung di belakang pavilion bintang jatuh setengah bulan kemudian. Ekspresi mereka dipenuhi kelelahan. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat selama 3 hari penuh. Xiao Yan dan Yao Lao baru bertemu lagi pada siang hari di hari ketiga. Setelah 3 hari istirahat, aura mereka telah pulih sepenuhnya. Ayo pergi. Yao Lao tersenyum dan berbicara saat dia melihat Xiao Yan. Setelah menghitung waktu, pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Sudah waktunya mereka berangkat. Xiao Yan mengangguk. Saat ini, hanya Cailin dan Xiao Yi yang datang bersamanya. Pavilion bintang jatuh adalah benteng mereka, dan Yao Lao akan pergi kali ini. Oleh karena itu, lebih baik lebih banyak orang tetap tinggal untuk memperkuat pertahanan. Saya telah mengatur urusan pavilion bintang jatuh dengan tepat dan akan segera kembali jika terjadi kecelakaan. Yao Lao berdiri di puncak gunung yang menghadap ke alam bintang ini. Dia tersenyum dan tidak tinggal lebih lama lagi. Kakinya melangkah melewati udara kosong saat dia dengan cepat bergegas menuju pintu keluar alam bintang. Ayo pergi juga. Xiao Yan menoleh dan mendesak Cailin dan Xiao Yi setelah melihat Yao Lao pergi. Xiao Yi dengan lembut mengangguk ketika mereka bertiga dengan cepat mengikuti Yao Lao. Pameran perdagangan spasial adalah istilah asing di dataran tengah. Hanya faksi dan pakar terkemuka di seluruh benua yang mengetahui informasi terkait pameran perdagangan spasial. Ketika apa yang disebut sebagai pameran perdagangan spasial ini dimulai, tidak ada penyelenggara khusus, namun semuanya pada akhirnya memerlukan beberapa aturan untuk menjaga agar masyarakat tetap patuh. Seiring dengan meluasnya pameran dagang, penyelenggara yang cocok akhirnya muncul. Namun penyelenggara ini bukanlah ahli atau faksi tunggal. Sebaliknya, ketertiban dijaga oleh 3 sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal. Ketiga sekte tersebut adalah Gerbang Garis Tanah, Sekte Luar Angkasa Misterius, dan Gunung Harta Karun yang mencerminkan. Nama ketiga sekte ini memang tidak setenar 4 pavilion. Namun, dalam hal kekuatan, bahkan faksi seperti Lembah Api Membakar dan Sekte Langit yang mendalam tidak akan meremehkan mereka. Ada banyak kekuatan tersembunyi di dataran tengah. Apa yang disebut menara 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion bukanlah faksi terkuat di dataran tengah.
Beberapa faksi bersikap sangat rendah hati, tetapi mereka juga memiliki fondasi dan kekuatan yang sangat kuat. Terlebih lagi, kekuatan dari faksi-faksi ini tidak kalah dengan faksi terkenal manapun, namun faksi-faksi ini tidak memperlihatkan diri mereka ke mata orang-orang biasa karena gaya mereka. Ketiga faksi ini cukup bisa dipercaya di mata para ahli dari Central Plains. Setelah berurusan dengan mereka berkali-kali, mereka dipilih sebagai penyelenggara oleh banyak ahli yang bermata tajam. Dengan demikian, tidak akan terjadi kecelakaan pada acara tersebut. Pameran perdagangan tata ruang menjadi lebih besar dan megah dengan dikelola bersama oleh ketiga faksi. Banyak ahli penyendiri yang tertarik dengan harta karun tertinggi yang berupa perdagangan. Pameran ini dapat dianggap sebagai tempat perdagangan paling menguntungkan di seluruh benua Douki. Bahkan keterampilan Dou kelas Tian tidak terlalu langka di pameran perdagangan spasial ini. Tentu saja, jika seseorang ingin memperoleh keterampilan seperti itu, ia perlu mengeluarkan sesuatu yang dapat memuaskan pihak lain. Seseorang tidak boleh berpikir untuk mencoba merampok di acara ini. Jika tidak, seseorang akan menderita serangan gabungan dari 3 sekte penyelenggara besar dan akan dipandang dengan permusuhan oleh para ahli lainnya karena siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini perlu bersumpah bahwa mereka akan menyerang siapapun yang menyebabkan masalah selama acara tersebut. Sebagian besar ahli asli masih menepati janji mereka. Meskipun hal seperti ini terjadi pada beberapa kejadian di masa lalu, mereka yang ingin merebut barang orang lain secara paksa tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Karena semua aturan inilah pameran perdagangan spasial berkembang. Jumlah pakar top yang ditariknya juga meningkat. Lokasi pameran perdagangan spasial diadakan di Gurun Tandus di bagian selatan dataran tengah. Pasir dan angin biasanya bertiup di atas tempat ini, menyebabkan tempat ini tidak ada manusia. Terlebih lagi, ini adalah wilayah yang miskin dan jarang ada faksi yang mencoba mengambil keuntungan darinya. Oleh karena itu, gurun ini adalah gurun tandus. Orang biasa tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa tempat ini, yang bahkan binatang buas pun tidak ingin pergi, adalah kawasan perdagangan terbaik di dataran tengah. Astaga! Suara derasnya angin tiba-tiba muncul di langit cerah di luar gurun, dan 4 sosok buram melintas. Saat berikutnya, mereka muncul di tepi gurun. Apakah itu di sini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke gurun tempat pasir kuning mengamuk. Dia bertanya sebagai pertanyaan karena terkejut. Iya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya saat dia tertawa kecil. Tempat ini mungkin tampak benar-benar sepi, tapi jika kamu merasakannya dengan cermat, kamu dapat mengetahui bahwa ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Yao Lao. Hatinya bergetar ketika persepsi spiritualnya menyebar ke segala arah. Kejutan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Dia sempat menyapukan persepsi spiritualnya dan menemukan lebih dari 100 aura di gurun ini. Aura terlemah berada di kelas Douzun bintang 3, sedangkan aura terkuat secara samar-samar memancarkan fluktuasi unik. Xiao Yan telah merasakan riak seperti itu dari Yao Lao berkali-kali sebelumnya. Itu adalah fluktuasi misterius yang hanya dimiliki oleh elit Bansheng. Meskipun riak ini sangat samar, itu juga berarti bahwa pemilik aura setidaknya telah mencapai puncak 8 perubahan bintang ke-9 kelas Douzun. Kalau tidak, mustahil menciptakan fluktuasi seperti itu. Ini memang layak menjadi pameran perdagangan kelas tertinggi di Central Plains. Ini telah menarik begitu banyak ahli, Xiao Yan memuji dengan lembut. Ini hanyalah aura yang bisa dia rasakan. Hatinya sadar ada beberapa aura yang tidak bisa dia deteksi. Pemilik aura ini kemungkinan besar memiliki Sin di nama mereka. Haha, ini hanya sebagian kecil. Setelah memasukinya, Anda akan menyadari bahwa itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kelas atas. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia segera menambahkan dengan agak serius, kalian semua harus bersikap setelah kita masuk. Ada banyak ahli di dalamnya. Beberapa sekte tersembunyi mungkin tidak terkenal, tetapi sekte tersebut mungkin berisi keberadaan Dousheng yang seperti iblis. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari menyinggung perasaan mereka jika kita bisa. Kelompok Xiao Yan mengangguk ketika mereka mendengar Yao Lao memperingatkan mereka. Paviliun bintang jatuh saat ini mungkin berkembang pesat, tapi ini karena paviliun tersebut mengandalkan status alkemis Yao Lao dan kekuatan Bansheng miliknya. Kalau tidak, paviliun bintang jatuh hanyalah sebuah faksi yang mirip dengan paviliun petir angin.
Seseorang mungkin tidak dapat mengatakan bahwa seseorang dapat menemukan sejumlah besar faksi serupa di dataran tengah, tapi pasti ada beberapa dari mereka. Tentu saja, jika orang lain datang memprovokasi kita, tentu saja kita tidak boleh bersikap lunak. Yao Lao tersenyum tipis ketika berbicara. Kelas Ban Sheng mungkin tidak ada tandingannya, tapi dia masih memiliki status lain. Dia adalah seorang alkemis terkenal di Central Plains. Menghadapi gelar ini, bahkan elit sejati Dou Sheng tidak akan bersikap sombong saat bertemu dengannya. Ayo pergi. Yao Lao tidak mengatakan apapun setelah kata-katanya terdengar. Dengan lambaian tangannya, tubuhnya melangkah melewati udara kosong saat dia bergegas menuju bagian terdalam gurun. Badai pasir kuning yang berhembus di sepanjang perjalanan otomatis menghilang ketika berada sekitar 100 meter dari tubuhnya. Xiao Yan dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Badai pasir yang sangat ditakuti oleh orang biasa tidak menimbulkan hambatan apapun bagi mereka. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan telah mencapai bagian terdalam gurun 10 menit kemudian. Mereka mengikuti Yao Lao dan mendaki gunung pasir yang sangat curam. Mata mereka menyapu sisi lain gunung pasir ketika mencapai puncak. Kejutan muncul di wajah mereka. Terlihat lubang hitam berukuran 1000 kaki berputar perlahan di puncak gunung pasir yang menjulang tinggi, yang terletak di tengah gurun. Gelombang kekuatan isap perlahan menyebar darinya. Pada saat ini, beberapa orang dengan aura yang sangat kuat muncul dari pegunungan pasir di sekitarnya. Mereka menyerbu ke dalam lubang cacing dan menghilang. Ini adalah pintu masuk pameran perdagangan spasial, ya, wilayahnya sendiri telah diciptakan untuk itu. Sungguh luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari adegan ini. Yao Lao tersenyum melihat ekspresi terkejut dari trio Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo masuk." Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk ketika mendengar saran Yao Lao. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju gunung pasir yang menjulang tinggi. Mereka muncul di depan lubang hitam spasial dalam beberapa kilatan. Kadang-kadang ada beberapa sosok yang lewat ketika mereka berempat tiba. Mata mereka berhenti pada kelompok Xiao Yan sebelum melirik Cailin dan dokter peri kecil untuk kedua kalinya. Mereka yang bisa datang ke tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka jelas mengetahui tipe orang yang akan datang. Oleh karena itu, jarang ada orang bodoh yang dengan sengaja melangkah maju dan mencari masalah. Yao Lao mengabaikan tatapan ini. Dia melangkah melewati udara kosong dan masuk ke lubang hitam spasial. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mereka bertiga merasakan kekuatan yang tidak biasa menyapu mereka ketika mereka memasuki lubang hitam spasial. Tidak ada niat buruk terhadap kekuatan ini. Sebaliknya, sepertinya ia sedang menyelidiki. Segalanya menjadi hitam sesaat di depan kelompok Xiao Yan setelah mereka memasuki lubang hitam. Segera setelah itu, cahaya dan kebisingan mulai muncul. Mereka mengedipkan mata. Dunia di hadapan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Ketika mata seseorang melirik ke arah langit kota kecil itu, dia akan mendapati bahwa kota itu benar-benar abu-abu. Ada riak spasial yang liar dan keras yang dipancarkan secara samar-samar. Ini adalah kota luar angkasa, lokasi di mana pameran perdagangan diadakan, meskipun tempat ini tidak seluas Alam Gu, namun cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Yao Lao melihat ke arah jalan-jalan yang sibuk dan tertawa. Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk. Mampu menciptakan dunia sebagai lokasi perdagangan adalah hal yang luar biasa untuk dilakukan. Meskipun wilayah ini tidak besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh orang biasa. Mari kita menjelajah secara acak terlebih dahulu. Tidak ada produk inferior di sini. Semuanya adalah barang langka. Yao Lao tertawa. Setelah itu, dia mengambil satu langkah dan berjalan menuju jalan. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya dengan wajah penasaran. Mata mereka terus menyapu sekeliling mereka. Platform batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Benda-benda seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster telah ditempatkan di sana. Cahaya redup dipancarkan dari benda-benda ini, menandakan bahwa itu bukanlah benda biasa. Beberapa sosok manusia duduk di belakang platform batu, dan semua orang ini memiliki aura yang kuat. Jelas sekali, mereka bukanlah orang-orang yang mudah tersinggung. Tendangan iblis bumi, keterampilan Dou kelas tinggi di kelas. Keterampilan misterius hebat, metode Qi kelas tinggi di kelas.
Pil transformasi tubuh, pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Ginseng spiritual berdarah berusia 10.000 tahun. Berbagai benda mempesona terus memasuki pandangan Xiao Yan sementara matanya terus melompat-lompat. Kelangkaan beberapa hal menyebabkan kegembiraan muncul dalam hati Xiao Yan meskipun dia tenang. Mata cantik Cailin dan Xiao Yi di sampingnya juga menunjukkan kilau yang tidak biasa. Serum roh inti bumi. Pil obat yang dimurnikannya dapat menarik pil petir 6 warna, mata Xiao Yan menyapu ramuan obat yang memancarkan energi mengejutkan. Dia dengan lembut menghirup udara dingin. Tak disangka hal seperti itu juga hadir di tempat ini. Jalannya tidak panjang, hanya beberapa ratus meter. Ketika Xiao Yan mengetahui bahwa mereka telah mencapai akhir, dia akhirnya menarik pandangannya sambil merasa belum sepenuhnya puas. Wajahnya tercengang. Hanya jalan ini saja yang memiliki lebih dari 10 hal yang dia minati. Meskipun Xiao Yan tertarik pada hal itu tidak berguna baginya. Oleh karena itu, setelah beberapa pertanyaan singkat, Xiao Yan memutuskan untuk berhenti menukarkannya. Nilai dari barang-barang yang ingin ditukarkan oleh orang-orang tua yang licik ini tidak kalah dengan barang-barang yang mereka jual. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dengan agak menyesal. Dia baru saja menarik Cailin ke bagian kota yang lebih dalam ketika dia menemukan bahwa Cailin tiba-tiba terdiam. Dia dengan cepat menjadi terkejut. Dia melihat ke arah yang dia lihat. Ada batu 7 warna di sana. Batu ini berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Ada 7 garis yang sangat jelas di atasnya, dan energi khusus samar-samar terpancar darinya. Batu asal 7 warna. Alis Xiao Yan sedikit bergerak. Dia diam-diam tiba-tiba menyadari ketika dia mengenali hal ini. Yang disebut batu asal 7 warna ini adalah batu spiritual yang bermutasi. Ia memiliki hubungan unik dengan piton penelan surga 7 warna. Dikabarkan bahwa batu asal 7 warna hampir tidak akan pernah muncul di tempat kematian piton penelan surga 7 warna. Batu asal 7 warna telah menyerap darah piton penelan surga untuk menciptakan energi yang unik. Energi ini berfungsi sebagai makanan bagi piton penelan surga 7 warna. Pantas saja Cailin berhenti karenanya. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Matanya beralih ke bagian belakang platform batu. Seorang lelaki tua keriput sedang duduk lemah di tempat itu. Dia tidak menyapa kelompok Xiao Yan yang berhenti di depan platform batu. Tuan tua ini, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan sebagai imbalan atas batu asal 7 warna ini? Xiao Yan tidak keberatan dengan sikap lelaki tua itu sambil tersenyum tipis dan bertanya. Orang tua kurus itu akhirnya mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia perlahan berkata, 2 pil obat tingkat 8 dengan setidaknya pil petir 3 warna. Sepertinya agak mahal, bukan? Tangan Xiao Yan mengusap batu asal 7 warna. Hal ini mungkin jarang terjadi, tetapi tidak jarang. Lebih penting lagi, nilainya terbatas. Itu hanya berguna untuk piton penelan surga 7 warna. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, nilainya tidak setara dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan 3 atau lebih warna pil petir. Yaula menyilangkan tangan dan berdiri di samping. Dia tidak menyela. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum saat dia melihat Xiao Yan menawar dengan lelaki tua kurus itu. Jangan menukarnya jika menurutmu itu mahal, pria tua kurus itu penuh karakter sambil memutar matanya. Nada suaranya tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai pelanggan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya, tapi dia tidak mencapai tahap di mana dia akan meledak dalam kemarahan. Jika dia tidak memiliki kesabaran ini, dia tidak akan mampu menanggung pelatihan pahit itu. Sementara Xiao Yan berencana untuk terus tawar-menawar dengan pihak lain, Cailin di sampingnya tiba-tiba meraih tangan Xiao Yan. Jarinya yang agak dingin namun halus dengan lembut menulis sebuah kata di telapak tangan Xiao Yan. Beli. Xiao Yan sedikit terkejut dengan Cailin. Dia mengerti bahwa Cailin bukanlah wanita bodoh. Terlebih lagi, batu asal 7 warna mungkin langka, tapi itu bukanlah sesuatu yang harus dia miliki bagaimanapun caranya, namun dia terus bersikeras. Dia bahkan diam-diam menyampaikan pesan seperti itu kepada Xiao Yan. Dalam hal ini, ada baiknya mempertimbangkan masalah ini. Meskipun Xiao Yan telah menerima pesan Cailin, dia tidak segera mengubah perkataannya. Dia terus menawar dengan lelaki tua kurus itu.
Begitu Xiao Yan menjadi sedikit kesal, dia melempar botol giok dan mengambil batu asal 7 warna sebelum berbalik bersama Cailin untuk pergi. Orang tua kurus itu terkejut saat melihat kelincahan perdagangan Xiao Yan. Dia mengambil botol giok di depannya dan memeriksa isinya, merasa sedikit terkejut. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang kelompok Xiao Yan yang menghilang di kejauhan. Dia merasa ada sesuatu yang salah di hatinya tanpa memahami alasannya. Sial, apakah aku yang dulu salah mengidentifikasinya? Tapi itu jelas batu asal 7 warna. Ada apa dengan orang itu? Pria tua kurus itu bergumam dengan ragu. Namun, tidak ada seorang pun di sana yang bisa mengungkap keraguannya. Setelah meraih batu asal 7 warna, kelompok Xiao Yan dengan cepat menghilang dari pandangan lelaki tua itu. Baru setelah mengambil giliran barulah Xiao Yan berhenti. Dia menyerahkan batu asal 7 warna kepada Cailin dan bertanya, apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan Xiao Yi di sampingnya terkejut ketika mereka menunggu penjelasan Cailin. Mereka dengan cepat memeriksa batu asal 7 warna tetapi tidak dapat mendeteksi perbedaannya. Cailin menerima batu asal 7 warna. Senyuman muncul di wajahnya yang dingin ketika dia berkata, orang biasa hanya tahu bahwa tempat di mana piton penelan surga 7 warna mati memiliki kemungkinan membentuk batu asal 7 warna. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih piton penelan surga 7 warna mati di tempat yang sama, ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk, tetapi pada dasarnya mustahil bagi 7 warna. Piton surga mati di tempat yang sama. Oleh karena itu, orang biasa hanya mengetahui batu asal 7 warna, bukan batu 8 atau 9 warna. Puncak sebenarnya dari piton penelan surga 7 warna tidak dikenal dengan nama ini. Sebaliknya, ia disebut piton penelan surga 9 warna, tetapi hanya nenek moyang piton penelan surga dengan garis keturunan terkaya yang dapat mencapai tingkat itu. Ini adalah ingatan yang diwarisi dari garis keturunan piton penelan surga. Orang biasa, bahkan orang seperti Anda, tidak mengetahui hal ini. Mendengar kata-kata ini, bukan hanya Xiao Yan yang terkejut, bahkan Yao Lao pun sedikit terkejut. Jelas sekali, mereka belum pernah mendengar rahasia ini. Tidak heran hanya kamu yang bisa mengenalinya, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan penasaran bertanya, kalau begitu, apakah batu asal ini memiliki 8 atau 9 warna? Kuku Cailin memotong jarinya. Setetes darah mendarat di batu asal. Orang bisa melihat garis yang bergoyang perlahan muncul di belakang garis ketujuh di permukaan batu yang halus. Untuk melihat berapa banyak warna yang dimiliki batu asal ini, seseorang harus menggunakan darah piton penelan surga 7 warna. Batu asal 8 warna. Xiao Yan merasa sedikit kasihan saat melihat ini. Jika ini adalah batu asal 9 warna, Cailin akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Tentu saja, dia sadar bahwa ini adalah keserakahannya sendiri. 8 warna pun sudah lumayan. Jika digunakan dengan benar, itu akan meningkatkan kekuatan Cailin secara signifikan. Batu 8 warna mungkin berbeda dengan batu 7 warna dalam warnanya, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Jika orang tua itu menyadari hal ini, kemungkinan besar dia akan memuntahkan seteguk darah. Yao Lao tersenyum. Tidak disangka mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar itu setelah baru saja tiba di pameran perdagangan spasial. Ayo pergi, aku akan membawa kalian semua untuk melihat harta karun yang sebenarnya. Hal yang kita butuhkan juga ada di sana. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia membalikan badannya dan berjalan ke salah satu sisi jalan. Xiao Yan dan Xiao Yi segera menyusul. Akhirnya, Cailin menggosok batu asal 8 warna di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak menemukan garis sangat kecil yang diam-diam muncul di belakang garis ke-8 ketika dia meletakkan batu asal. Kota luar angkasa tidak terlalu besar. Kota ini hanya terdiri dari beberapa jalan kuno yang berpotongan, dan ada banyak orang di kota kecil ini. Terlebih lagi, mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Mereka semua adalah ahli tingkat atas di dunia luar sementara mereka hanyalah orang biasa dan biasa saja di sini. Xiao Yan dan 2 orang lainnya mengikuti Yao Lao saat mereka melintasi beberapa jalan kuno. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan karena benda-benda yang mempesona di kedua sisi. Mereka bergegas menuju tujuan sebelum akhirnya berhenti di ujung sebuah jalan. Tujuan mereka berada di pinggir kota luar angkasa.
Lingkungan sekitar menjadi sangat kosong, dan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Sebuah bangunan kuno berdiri di tempat ini ketika perasaan yang sangat tua menyebar darinya. Seolah-olah benda itu telah berdiri di sana selamanya, menyebabkan orang takut untuk meremehkannya. Ada dua lelaki tua berjubah abu-abu tanpa ekspresi berdiri di luar gedung. Keduanya berdiri tanpa bergerak, tampak seperti patung. Namun, masih ada fluktuasi douki yang kuat yang samar-samar menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang merasa kagum. Hanya dua penjaga pintu ini saja yang telah mencapai level Douzun bintang 6. Seorang ahli tingkat seperti itu akan diperlakukan sebagai VIP bahkan di sekte langit yang mendalam atau pavilion bintang jatuh saat ini. Dari sini, orang dapat mengetahui standar tinggi dari pameran perdagangan spasial ini. Pavilion harta karun kuno ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk. Mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Yao Lao tersenyum. Kecuali jika seseorang adalah ahli atau faksi yang layak dipercaya oleh 3 sekte besar yang menyelenggarakan pameran perdagangan spasial, seseorang tidak akan bisa mendapatkan undangan ini. Yao Lao bisa dianggap sebagai pelindung lama. Tentu saja, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan undangan. Trio Xiao Yan sedikit mengangguk. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Yao Lao berjalan menuju pintu setelah kata-katanya terdengar. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya merah keluar dari lengan bajunya dan menuju ke arah kedua lelaki tua itu. Salah satu lelaki tua itu mengambilnya, dan cahaya merah itu berubah menjadi kartu undangan berwarna merah cerah. Selamat datang. Orang tua tanpa ekspresi itu mengungkapkan perubahan saat mereka menerima lampu merah. Mata keruh mereka menatap ke arah kelompok Yao Lao sebelum membungkuk. Salah satu dari mereka melambaikan lengan bajunya dan 4 lampu hitam melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, lampu tetap tergantung di depan mereka. Ternyata lampunya adalah doupeng hitam pekat. Kebanyakan orang yang memasuki tempat ini menyembunyikan identitasnya. Lagi pula, seseorang tidak memperlihatkan kekayaannya. Doupeng ini dibuat khusus oleh 3 sekte besar. Itu bisa mencegah orang lain untuk menyelidikinya, Yao Lao tersenyum sambil menjelaskan. Dia segera memakai doupeng yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Kelompok Xiao Yan juga memakainya. Ayo pergi, Yao Lao tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju pavilion yang dipenuhi aura kuno. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mata Xiao Yan menyapu sekeliling ketika langkah kaki mereka memasuki pavilion kuno ini. Bangunan itu remang-remang dan tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa darinya dan juga tidak ada perasaan berharga. 4 tamu, tolong ikuti saya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan cepat berjalan mendekat sementara Xiao Yan mengamati sekelilingnya. Dia dengan lembut memberitahu mereka sebelum berjalan ke bagian terdalam dari bangunan redup itu. Yao Lao tidak mengatakan apapun saat dia mengikutinya. Dia sangat akrab dengan lingkungan sekitarnya. Trio di belakangnya segera mengikuti. Rombongan berjalan melewati beberapa koridor gedung selama beberapa menit. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu perunggu besar. Orang tua itu juga menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya pada Yao Lao. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu saat dia pergi dengan tenang. Ini adalah tujuan kita. Yao Lao berkata dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka pintu perunggu kuno itu. Cahaya redup keluar dari dalam, tapi Yao Lao tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia mengambil 1 langkah dan masuk. Trio Xiao Yan mengikutinya melewati pintu perunggu. Mata Xiao Yan menyipit, dan setelah cahaya terang menghilang, sebuah aula kuno berukuran setengah stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno dipenuhi banyak kursi batu. Saat ini, banyak sosok sudah duduk, dan wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh doupeng hitam seperti kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang tahu identitas pihak lain. Pintu masuk kelompok Xiao Yan menarik perhatian beberapa orang, tetapi mata ini dengan cepat beralih. Xiao Yan masih merasakan beberapa mata diam-diam mengamati mereka. Tampaknya mereka berencana untuk menemukan identitas mereka melalui sebuah pembukaan. Yao Lao tidak menanggapi tatapan ingin tahu ini. Dia berjalan ke tempat yang sedikit lebih sepi dan duduk di kursi. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ada banyak ahli yang hadir. Kita harus berhati-hati.
Kalau tidak, percakapan kita bisa diketahui oleh mereka, Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Ia menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain. Jelas, orang lain yang hadir cukup berhati-hati. Mari kita tunggu dengan tenang dulu. Transaksi di tempat ini sepertinya akan segera dimulai, Yao Lao berbicara dengan lembut sebelum menjadi diam. Xiao Yan dapat merasakan bahwa Yao Lao sepertinya sedang mengamati aula secara perlahan saat ini. Sepertinya dia ingin mengetahui latar belakang orang-orang ini. Xiao Yan tentu saja tidak bisa banyak membantu Yao Lao dalam hal penyelidikan seperti itu. Dengan kekuatan Do Uzun bintang ke-8-nya, dia mungkin dianggap sangat kuat di dunia luar, tapi setidaknya ada 10 orang di ruangan ini yang bisa melampauinya. Ditambah lagi dia secara alami terlalu malas untuk memindai ruangan. Kalau tidak, dia mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sementara Yao Lao menyelidikinya, sisanya tetap diam saat 2 jam berlalu dengan tenang. Beberapa sosok yang mengenakan doupeng hitam memasuki aula selama 2 jam ini. Sekilas terlihat bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Hah! Yao Lao di sampingnya menghela nafas pelan sementara Xiao Yan menunggu dengan bosan. Saat itulah Xiao Yan menoleh dan dengan lembut bertanya, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Haha, ada beberapa keuntungan. Sepertinya beberapa orang yang dikenalnya telah datang, Yao Lao tersenyum. Tapi dia tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang dikenalnya itu, jadi Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dentang! Suara gong yang jernih tiba-tiba muncul di aula kuno yang sunyi ini sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya, dan seorang lelaki tua berambut putih berjanggut putih, yang tampak seperti orang sekarat, perlahan muncul di depan mata semua orang dari ruang yang terdistorsi. Xiao Yan mengerutkan alisnya di bawah doupeng ketika dia menemukan lelaki tua berambut putih itu. Berdasarkan akal sehatnya, lelaki tua setengah mati ini cukup menakutkan. Fluktuasi aneh yang hanya dimiliki oleh elit Dou Sheng samar-samar muncul di sekelilingnya. 9 perubahan puncak Dou Uzun, ya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Pria tua berambut putih ini kemungkinan besar memiliki setengah kaki di kelas Ban Sheng. Jika Douki di dalam tubuhnya ditekan sekali lagi, itu akan mengalami transformasi yang memungkinkan dia untuk maju ke Ban Sheng. Ini adalah pemimpin gunung dari Gunung Harta Karun Pantulan, orang tua Baoshan. Dia telah melihat harta karun yang tak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Saat saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli terkenal di Central Plains. Saat ini dia telah menjadi 9 perubahan puncak Dou Uzun. Dia hanya berjarak dekat dari Ban Sheng, suara lembut Yao Lao ditransmisikan ke telinga trio Xiao Yan. 9 perubahan puncak Dou Uzun. Cai Lin dan Xiao Yi mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka ketika mendengar kata-kata ini, terutama Cai Lin. Hatinya sedikit terguncang. Dataran tengah memang layak menjadi kawasan dengan standar tertinggi di benua Douki. Jika pakar seperti itu datang ke bagian barat laut benua ini, pakar tersebut pasti akan berada di posisi teratas, namun ia tampaknya menjadi tuan rumah pameran dagang tersebut. Tentu saja, ini bukan pameran dagang biasa. Haha, ini adalah pameran perdagangan spasial lainnya. Bagaimana kabar semua orang? Orang tua Baoshan itu mengalihkan pandangannya ke aula besar. Suara tuanya bergema di samping telinga semua orang, tetapi tidak ada seorang pun yang menanggapi sapaannya. Anehnya, suasana aula masih sepi. Orang tua Baoshan juga tidak peduli dengan tanggapan ini. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi. Sepertinya penjara spasial telah mengepung lelaki tua Baoshan. Aturan lama masih berlaku. Semua orang tidak boleh terlalu mempermasalahkannya. Orang tua Baoshan tersenyum setelah melakukan ini. Setelah itu, dia berdiri di depan panggung lelang, terbatuk, dan berkata, hampir semua orang ada di sini. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran dagang ini. Setelah kalimat terakhir lelaki tua Baoshan dibunyikan, semua tatapan di aula besar segera tertuju padanya. Samar-samar ada antisipasi dan kegembiraan. Semua orang tahu bahwa barang yang ditawarkan di pameran dagang ini tidaklah biasa.